Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, pertama-tama izinkan kami perkenalkan kelompok kami. Saya yang pertama, Ide Bagus Ari Purnawan, nomor absen 32, NIM 221 103 1277, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Melinda Werdinaswari, nomor absen 48, NIM 221 103 1383. Next. Di sini kami akan menjelaskan laporan telaah video dalam bentuk PPT disertai deskripsi atau penjelasan dalam bentuk video dan diunggah pada kanal YouTube yang bertemakan keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Dari banyaknya pulau tersebut, timbullah keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografisnya. Keberagaman di Indonesia yang terdiri dari suku atau ras, agama, bahasa, budaya yang mencangkup banyak seperti rumah adat, upacara adat, pakaian tradisional, tarian tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk keberagaman yang pertama yaitu suku. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air seperti suku Jawa yang kelompoknya terbesar di Indonesia, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Dayak, suku Bali, suku Asmat, Bugis, Madura, Minang, Baduy, Ambon, Gayo, Tengger, Sasak, Sumbawa, Flores, Toraja, Osing, Mandar, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu agama. Agama di Indonesia yang diakui ada 6, yaitu yang pertama agama Islam. Islam mulai masuk wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi melalui para pedagang Islam. Contoh hari raya agama Islam yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua ada agama Hindu. Hindu merupakan agama tertua di Indonesia dan agama terbesar ketiga di Indonesia. Contoh hari raya agama Hindu yaitu Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Yang ketiga Katolik. Contoh hari raya agama Katolik yaitu hari Natal, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, Kristen. Contoh hari raya agama Kristen yaitu hari Pentakosta, hari raya Natal, hari Jumat Agung. Yang kelima, Buddha. Contoh hari raya agama Buddha yaitu hari Waisak, Asada, Maga, dan Katina. Yang keenam, Konghucu. Contoh hari raya agama Konghucu yaitu Cap Gomeh, hari raya Imlek. Dan yang ketiga ada bahasa. Bahasa di Indonesia terdapat 718 bahasa. Berikut beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama Jawa, Sunda, Bali,
Bugis, Minangkabau, Maduru, Banjar, Betawi, Mawes, Bajo, Toraja, Wotu, Rote, Melayu, dan Sasak, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat ada budaya. Budaya di Indonesia sangatlah banyak dan beraneka ragam. Salah satu contohnya yaitu budaya dari suku Bali dan Jawa. Seperti rumah adat Bali, Bali Gede, rumah adat Jawa, Joglo, upacara adat Bali, Ngaben, upacara adat Jawa, Wetonan, pakaian adat Bali, Payas Alit, pakaian adat Jawa, Jangkep, tarian tradisional Bali, Pendet, tarian tradisional Jawa, Gambyong, alat musik tradisional Bali yaitu suling, alat musik tradisional Jawa, gender. Senjata tradisional Bali yaitu keris atau tombak, senjata tradisional Jawa, keris atau condroso. Makanan khas Bali yaitu sate lilit Bali, makanan khas Jawa yaitu gudeg Jawa. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan potensi positif dan potensi ancaman dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama, ada potensi positif dari keberagaman di Indonesia bisa memperluas toleransi dan wawasan masyarakat. Dengan banyaknya budaya Indonesia membuat masyarakat mampu bersatu dengan yang lainnya. Hal ini seperti yang dicetuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan berikutnya ada potensi ancaman dari keberagaman di Indonesia. Munculnya etnosentrisme, potensi perpecahan mengarah ke konflik dan kekerasan besar. Konflik dan perpecahan karena keberagaman bisa mengganggu pembangunan nasional, kelompok yang rasis dan radikal mudah muncul di Indonesia. Baik, sekian penjelasan keberagaman di Indonesia dari kami. Di sini saya akan membaca kesimpulannya. Kesimpulan, Indonesia adalah negara yang memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan agama, suku, budaya, adat istiadat, bahasa yang sangat banyak dan beraneka ragam yang dimana memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Walaupun negara Indonesia ini memiliki banyak perbedaan, namun kita tetap harus bersatu seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, dan kita sebagai negara yang beraneka ragam harus saling menghormati satu sama lain. Dengan adanya rasa hormat bisa mempererat tali persaudaraan kita dari wilayah Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Rote. Baik, sekian telah video dari kami. Jika ada tutur atau kata yang salah, mohon dipermaklumkan dan dimaafkan. Dan kami tutup untuk para mesanti. Om Santi, 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 Om. Om.